Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang hebat. Pada kesempatan pagi hari ini, Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi IPA kelas 5, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Anti mulai. Yang pertama, pengertian suhu dan kalor. Nah, untuk pengertian suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Kemudian untuk kalor atau panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kemudian apa perbedaan kalor dan suhu? Adakah anak-anak yang sudah tahu? Ya, perbedaan kalor dan suhu. Panas atau kalor yang pertama yaitu panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kemudian, alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Satuan panas adalah kalori dan panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Kemudian untuk suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Anak-anak bisa sambil mencatat ya. Selanjutnya, coba perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat pada gambar, panci A lebih besar daripada panci B dan panci A berisi air yang lebih banyak. Kemudian panci A lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air karena jumlah airnya lebih banyak dibandingkan dengan air pada panci B. Nah, kira-kira kesimpulannya apa, anak-anak? Ya, kesimpulannya yaitu kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Paham ya? Kemudian fungsi kalor. Ya, yang pertama menaikkan atau menurunkan suhu zat, yaitu melepaskan kalor, maka kalor akan berkurang, dan menerima kalor, maka kalor akan bertambah. Yang kedua, perubahan wujud zat ketika mencapai suhu tertentu. Ada 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat berubah oleh pengaruh kalor, yaitu pelepasan atau penyerapan kalor. Ya, contohnya yaitu perubahan wujud zat membeku, mencair. Mohon maaf, salah ketik ya Nana. Mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal ya. Ada 6 contoh perubahan wujud zat. Kemudian sumber energi panas. Nah, kita ingat kembali anak-anak, apa saja sumber energi panas? Yang pertama, matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi. Kemudian listrik, api, dan gesekan antara dua benda, contohnya menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, kemudian menggosok-gosokkan dua batu ya. Bisa Nana lihat pada gambar ada 4 sumber energi panas. Kemudian contoh kegiatan yang menunjukkan penggunaan energi panas. Yang pertama, kegiatan menyetrika, alat yang digunakan setrika. Kemudian sumber energi panas yang digunakan yaitu tentu saja listrik. Selanjutnya, kegiatan memasak, alat yang digunakan kompor atau tungku.
Sumber energi panas yang digunakan yaitu bisa dari minyak tanah, kayu bakar, gas bumi, listrik, atau tergantung jenis kompor yang digunakan. Selanjutnya, kegiatan menjemur pakaian. Alat yang digunakan yaitu jemuran. Kemudian sumber energi panas yang digunakan yaitu berasal dari energi matahari. Kemudian kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan yaitu berasal dari api dari kompor atau listrik dari kompor. Selanjutnya kegiatan menetaskan telur, alat yang digunakan lampu. Sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Nah, selanjutnya anak-anak, apa saja contoh peristiwa perubahan akibat suhu? Ya, yang pertama ada pemuaian. Adalah perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena kalor atau panas, yaitu yang berasal dari suhu tinggi. Kemudian yang kedua, penyusutan adalah perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena dingin suhu rendah ya. Kemudian pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat atau logam, zat cair atau air, dan zat gas atau udara. Kemudian Bu Anti jelaskan contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama yaitu peristiwa pada kaca jendela. Nah, sambil dicatat ya anak-anak ya, ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Kenapa? Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Yang kedua, pada peristiwa rel kereta api, yaitu sambungan rel kereta api dibuat celah di antara dua batang baja rel. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Selain itu, baja rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Yang ketiga, peristiwa pada kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasa dipasang kendur atau tidak tegang. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari atau berada di suhu yang dingin. Kawat atau kabel listrik juga akan mengalami pemuaian sehingga mengendur pada siang hari atau berada di suhu panas. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu hari ini kita belajar tentang materi IPA, tentang suhu dan kalor. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti. Jangan lupa yang belum subscribe silakan untuk subscribe dan like video pembelajaran ini. Anak-anak bisa share ke teman-teman kalian tentunya yang berada di kelas 5 agar bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.